Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Pak Fajar dia sudah menelepon Balia karena tidak diangkat-angkat. Dia juga akan pergi ke Raras Travel, yaitu ke kantor travel. Dia mau menanyakan masalah Balia. Lalu di sisi lain terlihat Junior juga di sini lagi diperiksa oleh dokter yang dari luar negeri masalah pendengarannya. Lalu sudah diperiksa di sini Nana juga dia ngomong kepada dokter, bagaimana anak saya ini bisa disembuhkan gak pendengarannya dok, kata Nana kepada dokter. Nana juga dia sudah ngomong kayak gitu, dan di sini dokter juga melihat berkas-berkas itu, dan dokter juga ngomong kepada Nana sama Dewa, anak ibu bisa diselamatkan dari pendengarannya dan dia juga bisa sembuh kembali, kata dokter kepada Nana. Nana juga sangat senang dan dia juga langsung ngomong kepada dokter, kira-kira biayanya berapa dok, kata Nana kepada dokter. Lalu dokter juga mengasih tahu bahwa biayanya kepada Nana sama Dewa. Pas melihat berkas itu Nana juga sangat kaget melihat biayanya sangat mahal sekali. Lalu Nana juga dia ngomong lagi kepada dokter, ya udah dok, kalau udah gitu saya nanti akan mencari uang dulu, kata Nana kepada dokter. Dia juga langsung keluar dari ruang dokter itu. Lalu pas di luar di sini Dewa juga dia ngomong kepada Nana, sekarang kamu mendingan pulang aja ke rumah Buana bareng dengan saya, kata Dewa kepada Nana. Nenek pasti dia akan membayar dan membiayai masalah rawatnya Junior. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, saya tidak bisa mas, kata Nana kepada Dewa. Kamu itu tidak bisa itu ada alasan apa? Coba jelaskan sama kamu kepada saya, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia ngomong lagi kepada Dewa, saya tidak bisa menjelaskan, saya memang udah keputusan saya, kata Nana kepada Dewa. Ya udah saya sekarang mau pamit mas, kata Nana kepada Dewa. Nana juga pas dia mau pergi tiba-tiba di sini Dewa langsung memegang tangannya Nana. Lalu Dewa juga dia ngomong lagi kepada Nana, pokoknya saya tunggu kamu di rumah Buana. Kalau 24 jam kamu tidak datang ke rumah Buana, saya benar-benar akan melupakan kamu, kata Dewa kepada Nana. Nana juga sangat kaget dan dia juga kepikiran, dia juga masih tetap tidak akan datang ke rumahnya Buana. Lalu dia juga langsung pamitan kepada Dewa dan tangannya Dewa juga langsung dikecup oleh Nana. Di sini juga tidak banyak basa-basi, Nana juga pergi meninggalkan Dewa. Lalu Dewa juga dia pas Nana pergi dalam batinnya dia ngomong, saya pasti akan mencari tahu apa alasannya Nana meninggalkan saya, kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain si Broko Kroni yang dari tadi dia mengikuti Dewa sama Nana, dia juga ngomong dalam batinnya, ini gawat kalau Nana sampai dia datang ke rumah Buana, kata si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia pamitan pura-pura dia mau ke toilet kepada istrinya. Lalu dia juga pergi dari hadapannya si Livia, dan pas sudah jauh dia juga langsung mengambil HP dan dia juga menelepon si Ketoni. Lalu terlihat si Ketoni juga dia menerima telepon dari si Broko Kroni, dan si Broko Kroni juga dia menyuruh kepada si Ketoni untuk menghadang Nana jangan sampai dia pergi ke Buana. Di sini juga si Broko Kroni juga sudah mengasih tahu kepada si Ketoni, dia juga langsung pergi lagi dari tempat itu untuk menghampiri istrinya. Lalu terlihat Nana yang lagi berjalan di jalan raya. Di sini dia juga melamun dengan dia juga kepikiran dengan omongannya Dewa. Lalu Nana juga dia langsung menyeberang jalan. Pas dia menyeberang jalan dia tidak sadar bahwa di sebelah kiri ada mobil kencang yang melaju. Untung di sini yang mempunyai mobil itu juga dia langsung mengerem wujud dan dia juga langsung turun dari mobil. Karena juga sampai ketakutan karena hampir mau ketabrak. Ternyata itu adalah Pasha sama Lula. Di sini juga Pasha sama Lula juga nanya kepada Nana dan Nana juga dibawa ke sebuah taman oleh Pasha sama Lula.
Pas sampai ke taman di sini Junior juga diambil oleh Pasha. Lalu di sini Pasha sama Lula juga dia memaksa Nana untuk dia pulang ke rumahnya Buana. Di sini juga Pasha sama Lula sudah memaksa merayu Nana untuk pergi lagi ke rumahnya Buana, dan di sini juga Nana juga dia akan pergi ke rumahnya Buana. Dia menurutkan apa kata Pasha sama Lula. Singkat cerita di sini juga Nana sama Pasha juga dia pergi dari tempat itu untuk menuju ke rumahnya Buana. Dia juga akan menuruti apa yang dikatakan oleh Neratu. Lalu di sisi lain Dewa juga dia yang akan pergi ke rumahnya dari rumah sakit. Dia ngomong dalam batinnya, Nana ini benar-benar saya curiga kepada Nana, pasti ada alasan yang tertentu, kata batinnya Dewa. Tiba-tiba pas di perjalanan dia papasan sama mobilnya si Kelvin, dan si Kelvin juga alias si Wilson dia juga langsung berhenti di pinggir jalan. Dia juga langsung mengambil HP. Dia menelepon si Tony. Lalu si Brokok Kelvin juga di sini dia mengatakan kepada si Tony dia harus menghajar dan menghadang Dewa, kata si Kelvin kepada si Tony. Lalu si Tony juga sama anak buahnya dia akan pergi untuk menghadang Dewa dan menghadang Nana. Lalu di sisi lain Panopal sampailah ke kantornya. Pas sampai ke kantornya dia sangat kaget dan marah bahwa waktu dia menolong Nana dipiralkan oleh media. Di sini juga dia sangat kaget dan marah lagi. Dia melihat para Buana menjelek-jelekan putrinya yaitu Nana. Terlihat para Buana juga pas lagi diwawancara, dan terlihat di sini Panopal juga ngomong dalam batinnya, benar-benar para Buana ini berbuat kayak gitu kepada putri saya tidak akan tinggal diam, tunggu pembalasan saya, kata batinnya Panopal. Lalu Panopal juga melihat karyawannya, dia melihatin TV itu, dia juga sangat marah kepada karyawannya. Lalu karyawan juga sudah dimarahin oleh Panopal, dia juga langsung pergi kerja lagi. Lalu di sini karyawannya juga sudah pergi dari hadapannya Panopal yang lagi dia menonton TV. Di sini Panopal juga terlihat menerima telepon dari anak buahnya. Lalu anak buahnya juga di sini ngomong kepada Panopal bahwa Nana dia akan pergi ke rumahnya Buana karena dia diancam oleh Neratu. Kalau Nana tidak pergi ke rumah Buana, dia akan mencoret Nana dari keluarga Buana, kata anak buahnya Panopal. Lalu bagaimana dengan tugas saya, Pak, kata anak buahnya Panopal. Panopal juga menyuruh anak buahnya suruh menghadang Nana jangan sampai dia pergi ke rumahnya Buana. Tapi di sini Panopal dia mengingatkan kepada anak buahnya, asalkan jangan kamu menyakiti Nana sama Junior, kata Panopal kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya juga dia sudah menerima tugas dari Panopal, dia juga langsung pergi dari tempat itu untuk mencegah Nana supaya jangan sampai ke rumahnya Buana. Nah, lalu di sini Panopal juga terlihat pas sudah menerima telepon dari anak buahnya, dia juga akan turun tangan untuk mencegah Nana jangan sampai ke rumahnya Buana. Dia juga pergi dari kantornya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BRC semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobat soledad karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.